Ayo siapkan koreo pembalasan ke Bahrain. Wasit Alkaf terancam dibunuh. Kevin Dix bete lihat Bahrain. Timnas Indonesia waspadai trik dan kebiasaan China. Timnas Brasil tak boleh pakai pemain dari Liga Eropa. Halo football lover, selamat berakhir pekan ya. Mimin kembali ingetin agar kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita bola terbaru seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga Nation League A Grup 1, Portugal sukses meraih kemenangan saat menjamu tuan rumah Polandia 3-1. Gol dari pasukan Roberto Martinez dicetak masing-masing oleh Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, dan gol bunuh diri dari Jan Bednarek. Berkat raihan 3 angka tersebut, Selecao das Aquinas sementara memuncaki klasemen dengan 9 poin. Sementara itu di grup yang sama, Kroasia juga berhasil meraih kemenangan saat menjamu tamunya Skotlandia 2-1. Sempat ketinggalan lebih dulu oleh gol dari Ryan Christie. Namun, The Vatreni mampu membalasnya lewat gol dari Igor Matanovic dan Andre Kramaric. Dengan hasil ini, pasukan Zlatko Dalic sementara berada di posisi 2 Nation League A Grup 1 dengan 6 poin. Beralih ke hasil dari Nation League A Grup 4. Tuan rumah Serbia berhasil mengalahkan Swiss 2 gol tanpa balas. 2 gol Serbia masing-masing dicetak oleh gol bunuh diri dari Elvedi di menit 45 dan gol dari Mitrovic di menit 61. Hasil ini membuat anak asuh Dragan Stojkovic sementara berada di peringkat 3 klasemen dengan koleksi 4 poin. Masih di grup yang sama, Spanyol sukses menang tipis atas tamunya Denmark 1-0. Gol satu-satunya La Furia Roja dicetak oleh Martin Zubimendi di menit 79. Kemenangan ini sekaligus mengokohkan pasukan Luis de la Fuente di puncak klasemen grup 4 Nation League A dengan 7 poin. Dilansir dari Daily Mail, tersiar kabar mengejutkan dari Timnas Brasil yang kedepannya tidak akan memakai pemain yang berasal dari Liga Eropa lagi. Penolakan tersebut langsung datang dari Presiden Brasil Lula. Lula bahkan sudah meminta langsung Kepala Federasi Sepak Bola Brasil Ednaldo Rodrigues untuk kedepannya mencari pemain lokal dari Liga Brasil saja. Lula beranggapan bahwa para pemain Brasil yang bermain di Liga Eropa nyatanya tidak lebih baik dari mereka yang bermain di Liga domestik. Dari Timnas Brasil beralih ke kabar dari Timnas Inggris. Dilansir dari The Sun, pelatih interim Timnas Inggris Lee Carsley ogah memegang jabatan pelatih Timnas Inggris secara permanen. Ia menolak menjadi pelatih permanen karena alasan ingin kembali menangani tim muda The Three Lions. Dia mengatakan akan mundur selepas FA menemukan pelatih permanen. Carsley pun mengatakan bahwa tugasnya memimpin Timnas Inggris masih tersisa 3 laga lagi, yakni kontra Finlandia 13 Oktober, Yunani 15 November, dan Irlandia 18 November. Kabar berikutnya datang dari bek Timnas Inggris Harry Maguire. Dilansir dari Daily Star, pihak Manchester United dilaporkan akan mendengarkan tawaran dari klub yang mau meminang jasa Harry Maguire pada bulan Januari mendatang. Namun menariknya, MU rela mematok harga mulai dari 10 juta pounds bagi siapa saja yang berminat menawar Maguire. MU berani membuka harga hanya 10 juta pounds karena Maguire dianggap tidak lagi dibutuhkan di skuad Ten Hag. Masih kabar soal MU, dilansir dari Sport Bible terungkap sudah pemilik MU Sir Jim Ratcliffe ternyata melontarkan 3 pertanyaan kunci dalam rapat darurat para petinggi MU di London. 3 pertanyaan kunci tersebut yang pertama adalah, mengapa Ten Hag harus tetap bertugas di Old Trafford setelah 2 musim memimpin? Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa klub harus tetap mempertahankan Ten Hag di tengah tekanan yang meningkat? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kandidat lain lebih cocok untuk menggantikannya? Dari 3 pertanyaan tersebut, semuanya mengarah ke masa depan Ten Hag yang tak menentu. Kini beralih ke kabar dari sepak bola Spanyol. Dilansir dari Gol, Barcelona dilaporkan bersedia membayar tunggakan gaji kepada mantan pemainnya seperti Busquets, Messi, maupun Jordi Alba pada akhir musim ini. Asal tahu saja, meski sudah lebih dari setahun ketiga pemain itu hengkang, gaji mereka bertiga masih ada yang belum terbayarkan, terutama saat adanya penundaan pembayaran gaji di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, pemain Real Madrid Kylian Mbappe baru-baru ini sedang banyak dikecam oleh supporter timnas Prancis. Dilansir Gol, Mbappe kembali dikecam karena mengatakan bahwa lebih memprioritaskan karirnya di klub daripada fokus membela timnas Prancis. Mbappe juga telah memberitahu Deschamps bahwa ia hanya akan bermain dalam laga penting untuk Le Bleu.
karena ia hanya menargetkan untuk meraih Ballon d'Or di tahun 2025. Beralih ke kabar berikutnya dari sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, bek baru AS Roma Mats Hummels telah membeberkan kapan ia akan memulai debutnya bersama Giallorossi. Menurut mantan bek Dortmund tersebut, kemungkinan ia akan melakoni debutnya saat menjamu Dinamo Kiev di UEFA Conference League pada akhir bulan Oktober ini. FYI, sejak kedatangannya ke Olimpico, Hummels belum sekalipun tampil. Ia sempat berpeluang debut saat melawan Monza. Akan tetapi ia jatuh sakit beberapa hari jelang laga dan akhirnya tidak dimasukkan dalam skuad. Lanjut ke kabar selanjutnya yang datang dari Timnas Vietnam. Di laga uji coba, Timnas Vietnam gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan India di Tin Trong Stadium. Hasil ini bikin puasa kemenangan The Golden Star berlanjut. Vietnam tak pernah menang dalam 4 laga terakhirnya. Vietnam bahkan selalu kalah dari 3 laga sebelumnya. Pergantian pelatih dari Philippe Troussier ke Kim Sang-sik belum mampu menghadirkan hasil yang positif untuk Vietnam. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix telah memberikan pujian kepada Rizky Ridho. Hal itu dikatakan langsung oleh pemain FC Copenhagen tersebut setelah bersalaman dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Menurut Pak Erick, Kevin Dix bahkan ingin berbicara langsung dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain dan bersaing di klub luar negeri. Tak lupa, Kevin Dix juga ternyata terus mengamati permainan Rizky Ridho yang dianggapnya sebagai salah satu bek Indonesia yang konsisten. Masih soal Kevin Dix, pemain yang diharapkan segera gabung skuad timnas Garuda tersebut mengakui bahwa dirinya bete menonton laga Indonesia versus Bahrain. Hal itu dikatakan langsung oleh Kevin kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Pak Erick, Kevin geram dengan aksi wasit di laga tersebut. Seperti halnya yang supporter Indonesia rasakan. Saking kesalnya, ia bahkan sempat gak bisa tidur usai laga tersebut. Padahal besoknya ia akan melakukan tes kesehatan. Beralih ke kabar lainnya, dilansir dari TV One News terungkap bahwa luapan amarah Shane Petinama pasca laga melawan Bahrain adalah gara-gara didorong dari belakang oleh bek Bahrain Hamad Al-Shamsan. Kejadian itu terungkap, akun Instagram Hamad Al-Shamsan pun langsung diserang oleh supporter timnas Indonesia. Akun @Al-Shamsan15 digeruduk dengan segala umpatan dan hujatan. Hal tersebut semakin membuat sang pemain ketar-ketir kalau nantinya away ke Indonesia. Sementara itu, kemarahan fans timnas Indonesia kepada wasit Alkaf masih terus berlanjut. Seakan menolak lupa kelakuan licik wasit botak tersebut, netizen Indonesia pun tak henti-hentinya mengecam. Akun Facebook Mondialik melaporkan bahwa wasit Alkaf mendapat ancaman pembunuhan di sosial media. Menurut akun tersebut, sang wasit menerima ancaman pembunuhan tersebut sebelum akun Instagram Alkaf hilang. Kabar berikutnya masih soal Bahrain. Beredar viral di lini masa contoh koreo yang rencananya akan disiapkan fans Garuda saat menjamu Bahrain di Indonesia 25 Maret 2025 mendatang. Fans timnas Indonesia sengaja berencana akan membalas perlakuan licik Bahrain dengan sebuah koreo sindiran. Seperti apa yang dibagikan oleh akun Instagram transfer.bola, terlihat koreo besar dengan gambar wasit Alkaf dengan mata ditutup, serta bertuliskan 90+6 sama dengan 99. Dilansir dari The Sun, pemain MU Christian Eriksen berniat untuk cabut dari Old Trafford di akhir musim ini. Kontrak Eriksen yang akan habis di bulan Juni 2025 mendatang kemungkinan tak akan diperpanjang lagi oleh pihak Setan Merah. Ayak, klub lamanya sedang memantau sang pemain. Menurut laporan, The Golden Sun akan mengajukan kontrak 3 tahun kepada pemain asal Denmark tersebut setelah keluar dari MU. Pada awal tahun 2025 nanti, pihak Ayak berharap akan mencapai kesepakatan kontrak dengan Eriksen. Beralih ke kabar selanjutnya dari Manchester City. Dilansir dari Daily Mail, bergabungnya Direktur Olahraga Sporting CP Hugo Viana ke Etihad membuat rumor Ruben Amorim sebagai kandidat pelatih City setelah Pep semakin deras. Pasalnya Hugo Viana adalah teman dekat Amorim selama 6 tahun lamanya. Viana jugalah yang membawa Ruben Amorim dari Braga ke Sporting CP. Kabar mengenai koneksi Viana dan Amorim akan berlanjut di Etihad muncul setelah keraguan akan bertahannya Pep Guardiola setelah teman dekatnya Siki Begiristain akan hengkang akhir musim ini. Masih kabar dari sepak bola Inggris. Dilansir dari BBC, Nottingham Forest telah didenda oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris gara-gara postingannya di akun medsos X tahun lalu.
Musim lalu, Forest mengunggah pesan kecaman dan kritik terhadap keputusan wasit Anthony Taylor dan asisten wasit VAR Stuart Atwell saat mereka kalah 2-0 atas Everton di Liga Inggris. Asosiasi Sepak Bola Inggris menghukum denda Forest karena dianggap telah merugikan dan mencemarkan nama baik wasit. Pasalnya hingga sekarang pihak Forest masih belum meminta maaf atas perlakuannya tersebut. Dilansir dari BBC, Lazio dan Atletico Madrid baru saja didenda oleh UEFA karena perlakuan fans mereka di laga Eropa. Dua fans dari klub tersebut didenda gara-gara perlakuan rasis. Lazio didenda sebesar 45.000 euro berkat perlakuan rasis fans saat laga melawan AS di Europa League. Sementara itu, Atletico Madrid didenda sebesar 30.000 euro setelah perlakuan rasis fans di laga melawan Benfica di UCL. Beralih ke kabar berikutnya dari sepak bola Prancis. Dilansir dari Get Football News France, agen pemain PSG Ousmane Dembélé menuntut pihak Barcelona untuk segera membayar hak kliennya saat dilepas ke PSG seharga 50 juta euro. Agen Dembélé menganggap Barcelona mengkhianati janji membayar 10 juta euro dari uang penjualan tersebut. Meski kasus ini telah dibawa pihak Dembélé ke pengadilan Barcelona, namun pihak Barca hingga sekarang masih mengklaim tidak ada kewajiban pembayaran tersebut. Lanjut ke kabar berikutnya dari Bundesliga. Dilansir dari Goal, Munchen tengah gencar mengincar calon penerus Manuel Neuer. Neuer sendiri kontraknya juga akan habis pada akhir musim ini. Beberapa bidikan telah muncul, salah satunya kiper Brighton asal Belanda Bart Verbruggen, kiper FC Köln Jonas Urbik, dan kiper Stuttgart Alexander Nobel. Namun, potensi gabungnya ketiga kiper baru tersebut dihantui oleh rumor bahwa beberapa petinggi di Rotten ternyata juga ada yang menginginkan untuk memperpanjang kontrak Neuer selama setahun ke depan. Beralih ke kabar sepak bola nasional. Dilansir dari Bola Sport, jelang laga menghadapi China di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Garuda dihantui cedera salah satu pemain belakangnya. Jordi Amat mengalami cedera pasca ditarik keluar saat melawan Bahrain. Amat mengunggah cederanya tersebut di akun Instagram miliknya. Ia mengalami ketidaknyamanan di pergelangan kakinya. Namun, Amat berharap cederanya tersebut bisa membaik saat melawan China nanti. Kini, kondisinya masih dipantau terus oleh tim medis. Masih dari kabar jelang laga China versus Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Garuda harus waspada terhadap kebiasaan Timnas China yang selalu menciptakan gol terlebih dahulu dari lawannya. Di dua laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, mereka bisa menciptakan gol duluan meskipun akhirnya kalah. Strategi unggul di awal tersebut bagaimanapun membuat lawan tidak merasa nyaman. Hal itulah yang harus dihindari oleh Indonesia. Timnas Garuda harus mempelajari agar kebiasaan China tersebut terhenti. Sementara itu, jelang laga China versus Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kondisi suhu di venue laga yakni Qingdao Stadium terpantau nyaman. Menurut manajer Timnas Indonesia Sumarji, suhu di Qingdao berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius tiap harinya. Menurutnya, suhu tersebut sangat membuat pemain Timnas Garuda nyaman. Para pemain diaspora yang bermain di Eropa juga familiar dengan suhu sejuk tersebut. Berbeda dengan kondisi suhu saat di Bahrain. Dilansir dari okezone.com, ranking Timnas Indonesia diprediksi naik dari 129 ke 128. Kenaikan tersebut karena Timnas Niger yang sebelumnya peringkat 128 mengalami kekalahan 2-0 saat melawan Angola di grup F kualifikasi Piala Afrika 2025. Berkat kekalahan tersebut, poin FIFA Niger menjadi berkurang 9,03. Alhasil, total poin Niger menjadi 1.123,36. Jumlah tersebut lebih kecil dari Timnas Indonesia yang mengumpulkan 1.128,56 poin setelah menahan imbang Bahrain.